Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Anak-anak, semoga tetap sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan untuk materi pecahan, berikut ini saya jelaskan ilustrasi pecahan. Coba perhatikan gambar berikut. Berapa bagian luas daerah warna biru dari tiap-tiap gambar berikut? Ini ada 5 gambar ya. Gambar yang pertama, seumpama gambar ini kita umpamakan sebuah roti ya. Roti yang berbentuk persegi panjang. Kemudian roti ini saya bagi menjadi 4 ya. Jadi bagian 4 yang sama. Maka luas daerah warna biru dari gambar yang pertama dari 4 bagian ya, roti 1 dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Maka bisa kita ilustrasikan yang warna biru itu 1, kemudian roti yang 1 tadi dibagi menjadi 4 bagian ya. Jadi warna biru itu digambarkan sebagai 1/4. Gambar yang kedua, ini roti kita bagi menjadi 12 bagian yang sama, kemudian ada 5 bagian dari roti itu berwarna biru, maka luas warna biru dari gambar tersebut bisa diilustrasikan sebagai 5/12. 5 itu adalah yang warna biru, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 12 itu adalah roti 1 dibagi menjadi 12 bagian yang sama. Begitu juga dengan gambar yang ketiga, ada 1 roti dibagi menjadi 6 bagian yang sama, maka warna biru bisa diilustrasikan sebagai 2/6 ini ya, 1, 2. Begitu juga dengan gambar yang nomor 4 dan gambar yang nomor 5. Masing-masing adalah 2/4 untuk gambar yang nomor 5 dan 3/8 untuk gambar yang nomor 6. Maka semua bilangan ini ya, bilangan ini dinamakan dengan pecahan. 1/4, 5/12, 2/6, 2/4 dan 3/8. Sehingga kesimpulannya, bilangan pecahan itu apa? Bilangan pecahan itu dapat dinyatakan dalam bentuk A/B. Ini ya, A/B, 5/12, 2/6. Dibaca A/B dengan A dan B bilangan bulat. B tidak boleh 0 ya, dan B bukan faktor dari A. A disebut pembilang, jadi yang atas ini sebagai pembilang, kemudian B disebut sebagai penyebut. Nah, ini adalah contoh dari apa? Dari bilangan pecahan ya. Selanjutnya kita bahas pecahan senilai. Apa pecahan senilai itu? Perhatikan gambar berikut untuk mengilustrasikan atau pengertian dari pecahan senilai. Ini saya punya 3 gambar ya. Saya punya 3 gambar. Misalkan ini anggaplah sebagai roti. 1 roti ini gambar yang pertama saya bagi menjadi 2. Kemudian yang 1 bagian saya kasih warna kuning, sehingga untuk gambar yang pertama ini kalau diilustrasikan dalam pecahan menjadi 1/2. Sedangkan gambar yang kedua ini masih dengan 1 roti yang sama, saya bagi menjadi 4 bagian, kemudian 2 bagian saya kasih arsir warna kuning, kalau diilustrasikan menjadi 2/4. Begitu juga dengan gambar yang ketiga, kalau diilustrasikan menjadi 3/6 dan pecahan ya. Selanjutnya, kalau kita perhatikan bahwa luas atau bagian roti yang diarsir dari gambar 1, gambar nomor 2 dan gambar nomor 3 ini adalah besarnya sama ya, besarnya sama. Sehingga 3 pecahan ini mempunyai nilai yang sama. Nah, inilah yang dikatakan dengan pecahan yang senilai. Jadi 1/2 itu sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Nah, ini 3 pecahan ini bisa dikatakan sebagai pecahan yang senilai. Nah, bagaimana caranya mendapatkan pecahan yang senilai?
Untuk mendapatkan pecahan yang senilai, kita bisa mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat yang sama ya. Misalkan ini ya setengah, dari setengah ini, coba perhatikan. Setengah ini senilai dengan 2/4. Nah, setengah, kalau setengah ini pembilangnya saya kalikan 2, penyebutnya saya kalikan 2, maka ini menjadi 2/4. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, jadi 2/4. Jadi setengah ini sama dengan 2/4. Setengah ini senilai dengan 3/6. Coba kita kalikan dengan 3. Pembilang kali 3, penyebut kali 3, maka menjadi 1 kali 3, 3. Nah ini 2 ya, setengah kali 2. 1 kali 3, 3. Kemudian 2 kali 3, 6. Jadi 3/6 itu adalah pecahan yang senilai. Kita lanjut untuk contoh soal. Contoh soal yang pertama. Dengan menggunakan tanda sama dengan, kurang dari, atau lebih dari, bandingkan pecahan berikut. Coba kita selesaikan yang A, yaitu 3/5 dengan 4/7. Misalkan dengan menyamakan penyebut ya, coba menyamakan penyebut. KPK dari 5 dan 7 itu adalah 35 ya. 35 dibagi 5, 7. 7 kali 3 itu 21. Ini 21. 35 bagi 7 itu 5. 5 kali 4 itu 20. Sehingga kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal membandingkan pembilangnya. 21 dengan 20 itu lebih besar 21. Sehingga ini lebih besar, ini juga lebih besar. Maka yang A ini adalah lebih besar. 3/5 itu lebih besar daripada 4/7. Sekarang yang B. Negatif 2/7 dengan negatif 3/4. Nah, dengan cara yang sama, coba penyebutnya disamakan. KPK dari 7 dan 4 adalah 28. 7 kali 4, 28. 28. Ini 28. 28 bagi 7 itu 4. 4 kali 2 itu 8. Jadi ini negatif 8/28. 28 bagi 4 itu 7. 7 kali 3 itu adalah 21. Negatif 21. Penyebutnya sudah sama, kita tinggal membandingkan. Negatif 8 dengan negatif 21 itu besar mana? Ya, besar negatif 8. Nah, jadi ini lebih besar, ini berarti lebih besar. Sekarang yang C. 4/A dengan 5/A. Ya, mana yang lebih besar? Jika A adalah bilangan bulat positif. Kalau A bilangan bulat positif, maka penyebutnya ini sudah sama, sehingga kita tinggal membandingkan pembilangnya saja. 4 dengan 5 besar 5, maka 4/A lebih kecil dari 5/A. Penyebutnya sudah sama ini ya. Contoh soal yang kedua. Coba, pada sekelompok siswa 16 siswa adalah laki-laki, sedangkan 14 siswa adalah perempuan. Pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki ya. Ini menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas tersebut adalah, kalau kita jawab, misalkan ini kelas ya. Dalam kelas itu ada laki-lakinya 16, kemudian perempuannya adalah 14. Jadi total dalam kelas itu berapa? 30 ya. 30, 16 tambah 14 adalah 30. Kita disuruh menyatakan pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas. Berarti siswa laki-laki itu 16 ya, jumlah siswa laki-laki kan 16. Dan jumlah total siswa dalam kelas itu adalah 16 ditambah 14 ya, itu 30. Nah, berarti pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas itu adalah 16/30. Kalau ini kita sederhanakan dengan membuat pecahan yang senilai, kita
bagi pembilang dan penyebut dengan berapa ya, dengan 2 ya, kita bagi dengan 2, kita bagi dengan 2, 16 bagi 2 adalah 8, 30 bagi 2 adalah 15. Jadi pecahan yang tepat untuk pertanyaan A adalah 8/15. Kita lanjut untuk contoh soal yang ketiga. Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar ya. Coba kita tulis setengah, kemudian 11/16, kemudian 3/32, kemudian 6/8 ya. Penyebut yang sama dari keempat bilangan ini, 2, 16, 32, dan 8 adalah 32. 32, kita tulis 32, kemudian 32 dibagi 2 adalah 16, 16 kali 1, 16. 32 bagi 16 itu adalah 2, 2 kali 11 adalah 22. 32 bagi 32 1, 1 kali 3 adalah 3. 32 bagi 8 ya, ini tadi ini, kemudian 32 bagi 8, 2 bagi 8 adalah 4, 4 kali 6 adalah berapa? 24. Nah, jadi urutannya yang paling besar itu adalah 24 ya, 24. Kalau kita tulis di sini 24/32 itu sama dengan ini 6/8, jadi yang pertama 6/8 urutannya. Kemudian ini ya, ini 11/16, 11/16, kemudian 16/32 yaitu 1/2, dan yang terakhir adalah nah ini 11/6 ini ya, berapa ini, 3/32 itu 3 ya, 3/32. Nah, dengan demikian contoh soal yang ketiga sudah terjawab ya. Untuk pemantapan materi, kalian kerjakan contoh latihan soal berikut nomor 1 sampai 3. Silakan tulis jawaban kalian kemudian kirim lewat WA. Semoga materi ini bermanfaat dan tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.